Kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan Allah taala kesempatan kita untuk mengkaji ilmu yang bersambung sanadnya kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana beliau bersanadkan nasab dan sanad beliau bersambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ilmu mereka orang saleh, mudah-mudahan kita ditarangi kubur kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita sebagaimana mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan berkat cahaya ilmu mereka kita ditunjukkan jalan untuk menuju kepada ibadah yang menyampaikan kepada husnul khatimah. Ibadah yang menyampaikan orang kepada husnul khatimah, yaitu ibadah yang membawa kepada syukur. Ada aja orang banyak yang beribadah tapi syukurnya itu kurang. Sebenarnya hakikat ibadah itu menyampaikan seorang hamba kepada syukur. Namun orang itu kenal dengan Allah, maka ia rancak bersyukur. Dan syukur itu hakikat daripada ibadah. Beribadah kita ni apa lah? Diberikan Allah Taala nikmat, kalau ni diberikan Allah Taala nikmat, kita disuruh bersyukur kalau lah. Lalu nikmat yang diberikan Allah Taala jadi bawa kita beribadah. Nah, itu tanda syukur namanya. Jadi hakikatnya apa? Hakikat daripada ibadah supaya membawa kita kepada syukur. Apabila ibadah yang membawa kepada syukur, inya ngalih hendak meninggalkan ibadah itu. Napa jadi kena kada istiqomah, inya ibadahnya kada membawa kepada syukur. Amun inya paham bahwasanya ibadahnya itu membawa kepada syukur, makanya istiqomah tuh. Kenapa? Allah Ta'ala setiap hari ini jadinya memberi aku terusnya nikmat yang paling pantas. Cobalah amunnya pian tuh diberi orang kebaikan, masa pian berbuat jahat lawannya? Mustahil, kada mungkin kalau lah. Tak ada orang memberi pian duit, pian tampar orang itu. Asa kada mungkin bang yang lah. Amunnya orang memberi duit, paling kada kita ucapkan terima kasih. Paling gak ada kita jarnya ambil tolong Bang, pasti kita hakun. Ini Allah mulai siang malam sampai 24 jam nih, 40 jam, 24 jam. Kenapa? Yang Allah Taala beri nikmat berataan, kebahagiaan berataan, anugerah berataan. La ilaha illallah. Lalu Allah Taala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dah menciptakan nikah untuk najal Allah Taala, wahai hambaku, kecuali menyembah aku, beribadah. Ibadah yang menyampaikan kepada syukur. Makanya ibadah yang menyampaikan kepada syukur, maka akan istiqomah. Ini paham bahwa aku beribadah ni, aku hendak berterima kasih lawan Allah, makanya istiqomah. Jangannya kada kayak itu, kada mau istiqomah, hanya pasti lupa terus. Kenapa? Ibadah uyuh aja. Uyuh aku beribadah aja. Nah, itu ujung-ujungnya kada istiqomah kita natijah. Tapi amunnya inya beribadah, merasa inya ni pantas untuk mensyukuri Allah dengan ibadahnya, istiqomah tuh. Rasa nyaman beribadah. Kenapa? Mensyukuri nikmat 24 jam itu yang disyukurinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur insyaallah. La ilaha. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, daripada makna syukur, ibadah yang membawa kepada syukur, yaitu ketika kita beribadah takut kepada Allah sampai mengeluarkan air mata. Lalu jadi ulama, jika engkau sulit, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, jika engkau sulit menangis, ngalih benar menangis nih. Apa aja Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka renungkanlah kengerian yang terjadi di akhirat yang engkau pasti akan menjumpainya. Ini orang kada sembarangan. Cobalah pian mengingat akhirat, kira-kira nangiskah kada kah? Malih kalau lah. Apa geram syaratnya ini supaya kau menangisnya? Jika engkau sulit menangis, ngalih benar menangis nih, karena Allah, takut karena Allah, maka renungkanlah kengerian yang terjadi di akhirat yang engkau pasti akan menjumpainya. Apa yuk kengerian di akhirat? Salah satunya tuh menyeberang Siratul Mustaqim itu aja jin. Aku diselamat juga di Siratul Mustaqim dah.
hanyar menjajak, maka lebih tajam daripada pedang. Halus benar, tipis benar jalannya itu. Namun Allah Ta'ala pandang maksiat kita, satu maksiat yang dimana Allah, lalu Allah Ta'ala bandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala beri selama umurnya 24 jam non-stop. Allah Ta'ala beri nikmat, lalu Allah Ta'ala pandang satu maksiat itu, maka kita sekali berjajak di siratal mustaqim tergugur. Tapi Allah Ta'ala Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mudah-mudahan kita selamat di tentang siratal mustaqim itu insyaallah. Dan ini asal kita itu berikut lawan orang soleh yang bersanadkan. Kenapa gerang ulun ini ketujuh benar menyambut sanad dalam bersambungkan sanad kepada baginda Muhammad? Kenapa gerang as-sanadu minad din? Sanad itu daripada agama. Amun orang itu kada bersanad iya kena siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi kada siratallah, kada siratal ladzina an'amta, artinya bersanad kepada baginda Muhammad. Inilah mengingat kengerian yang di akhirat, neraka. Ya Allah, mudah-mudahan kita kada dirasakan itulah api neraka ya Allah. Mudah-mudahan langsung pas membincalak sekalinya di dalam surga. Berdoa barang dulu kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mustahil bagi Allah ketika kita berdoa kepada Allah. Jika engkau telah beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka engkau pasti akan menangis jika engkau mempunyai hati yang memahami dan akal yang berpikir. Nah, ini syaratnya. Orang itu bisa menangis ketika mengingat kengerian yang ada di akhirat kena, mengingat siratal mustaqim, mengingat kena apa nih mengambil buku ko nih sebelah kanan kah sebelah kiri kah, sebelah kirinya atau sudah ke neraka sudah. Batu pulang timbangan, mizan, musiah yang banyak yang jahatnya daripada yang bagusnya. Oh, itu kengerian yang di akhirat itu. Tapi orang itu bisa menangis mengingat itu dengan apa nih? Apabila orang itu bujur-bujur beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW, maka engkau pasti akan menangis. Nih, napa jar? Jika engkau mempunyai hati yang memahami. Kita turun cak ada anak paham. Napa yang kedua? Dan akal yang berpikir. Bujur pang mendengarkan lancak tuh, mendengarkan bebuhan peguruan. Kenapa jalan model kada membekas? Kenapa gerang? Kenapa gerang jalan model kada berefek nih dalam hati ulun? Kenapa gerang? Karena hati kita itu kada paham. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, akal kita itu kada mau dibawa berpikir. Ini cuma saja mbah mendengar itu belum lagi orang masuk akan ke dalam hati, lalu diolah oleh akal, lalu dikerjakan oleh jiwa raga kita. Ya, akal berpikir, cobalah biarlah memikirkan misalnya akal. Sudah dulu ulun sebutakan contohnya. Jadi amun orang itu hendak menangis dengan kengerian, lalu inya menimbulkan takut kepada Allah. Nih pondasinya akal berpikir. Mak aku di banyak benar pak, sudah berdosa. Imbah sudah bawa berpikir nih itu, masukkan ke dalam sanubari yang ada di dalam hati. Cahaya akal apabila akal itu digunakan untuk berpikir yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW, atau akal itu kita gunakan untuk berpikir yang positif, maka itu akan bercahaya. Akal tadi bercahaya. Akal tadi mempunyai apa? Mempunyai syu'a yang sampai mempunyai aliran ke hati. Apabila sudah masuk ke dalam hati, akal yang sempurna tadi, akal yang memikirkan akhirat, latija langsung titik banyu matapian kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diberikan akal yang sehat insyaallah, dan hati yang mana hati kita pada lain kecuali kita itu kawa memikirkan yang kita masukkan ke dalam hati bahwasanya
yang paling bagus adalah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun hendak bertakun alfian. Pian pilih mana? Pilih ajaran Sayyidina Muhammad kah atau ajaran syaitan kah? Jelas, ulun memilih ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu akal main. Ya ada. Aku hendak mencari akalku nyatai akal sehat. Oh, bebungulan benar memilih ajaran syaitan. Akal yang bujur, akal yang sehat pasti mau umpati Sayyidina Muhammad. Kada mungkin hanya mau umpati syaitan. Lalu itu akan timbul cahaya. Salah satunya jar ulama tambahi dengan mahabbah. Mahabbah itu di mana hendaknya? Di mana hendaknya mahabbah? Rasa cinta itu di mana hendaknya? Di dalam hati. Kesempurnaan akal, sudah akal bujur menyambat bahwasanya ajaran Sayyidina Muhammad itu bujur, lalu hati rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad, lalu tegawi yang bagus-bagus, lalu hendak mengumpati Sayyidina Muhammad. Tapi amunnya akalnya aja, ajar akal, oh bagus, ini nyatai aku menyuruh ajaran Sayyidina Muhammad, tapi rasa cinta kada ada dalam hati, letija kada mau tegawi. Sekalipun akalnya itu bujur aja nyoba pikir, tapi hatinya kada ada rasa cinta, kada mau jadi. Akal yang sehat, hati yang cinta membawa kepada nyaman mengumpati Sayyidina Muhammad. Amun yang sudah mengumpati Sayyidina Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Napa ujung-ujungnya yuhibbukumullah. Gawiannya itu pasti yang diketuju oleh Allah terus. Amunnya sudah gawiannya diketuju oleh Allah, kada lain inya mendapatkan mahabbatullah. Inya akan mendapatkan mahabbah, rasa cinta, rasanya cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa an-nur yahdil haidina diyahu. Encak kalau mendengar huwa an-nur yahdil haidina diyahu. Huwa an-nur, dialah cahaya. Siapa cahaya? Sayyidina Muhammad. Yahdil hairina diyahu, memberikan petunjuk bagi mereka yang galau, bagi mereka yang lagi kebingungan. Orang itu dalam kebingungan, tapi dalam kebingungannya itu hendak mendapatkan cahaya. Dengan apa? Diyahu, cahayanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya dengan cahaya Sayyidina Muhammad, ilmu baginda Muhammad. Cahaya Sayyidina Muhammad, akhlak baginda Muhammad. Cahaya Sayyidina Muhammad, dakwahnya Sayyidina Muhammad. Cahaya Sayyidina Muhammad adalah ibadahnya Sayyidina Muhammad. Mutabaah kita lawan Sayyidina Muhammad. Amun kita amalkan yang empat ini, dakwahnya kita menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad, ilmunya kita kaji, napa pulang akhlaknya kita amalkan, ibadahnya mutabaah lawan beliau, dapat cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada bingung lagi orang itu napa jadi kebingungan, inya kada mau empati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lah akal sehatnya yang mau olah kita kena menangis. Akal sehat ini apabila akal itu menunjukkan bahwasanya jar akal, oh Sayyidina Muhammad yang bujur, itu terus akal kita mau Sayyidina Muhammad bujur, oh Sayyidina Muhammad yang pantas, yang aku cintai. Ketika pian telah membuka HP, ketika pian telah mendengar misalnya adzan, ketika pian misalnya ada mendengar di status ada majelis taklim, andak dalam akal pemulaan, oh Sayyidina Muhammad yang bujur, tatulak tuh ke majelis taklim. Amunnya kita andak tuh dalam akal kita, di akal kita, oh Sayyidina Muhammad yang bujur, tegawi ibadah daripada tegawi mengikalkan dunia. Amunnya di akal kita andak, oh Sayyidina Muhammad itu yang paling bujur. Kenapa? Karena huwa Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Ada mungkin salah. Amunnya Sayyidina Muhammad salah, berarti Allah Ta'ala salah mengirim utusan. Di otak kita, oh Sayyidina Muhammad bujur. Amunnya nangka itu, ini ada duit di dalam kantong nih, hendak bersedekah kada, Sayyidina Muhammad bujur, sedekahkan. Hakun tetap sedekah. Kenapa? Karena akalnya selalu memikirkan Sayyidina Muhammad bujur. Allahumma shalli
ala sayyidina Muhammad. Makanya di dalam kitab Al-Fusul, di dalam kitab Fusulul Ilmiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, selain daripada kitab di sini, jadi Sidin hendak mengolah supaya otak itu bujur, berakal itu bujur. Ini Imam Ghazali membagi akal itu ada 4. Tapi ini dalam kitab tadilah ada kisah. Dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau ada seorang orang soleh. Jadi beliau, seandainya dunia nih, kita ibaratkan seperti emas yang binasa. Akhirat itu seperti keramik tapi kekal. Pian pilih mana? Pilih yang emas tapi binasa emasnya. Pilih keramik tapi kekal. Pilih mana pian? Dapat emas hilang langsung. Ini dapat keramik tapi keramiknya kekal. Pilih mana pian? Pilih mana? Keramik. Nah, ini dari Imam Abdullah Al-Haddad, pian pilih keramik kalau lah kayak apa amunnya permasalahannya itu dipaling. Akhirat itu emas yang kekal. Dunia itu adalah keramik yang binasa. Ya makanya akal kita tuh tersalah. Hakun memilih dunia daripada hakun menghadiri majelis ilmu. Padahal akhirat itu dari emas yang kekal. Pahamlah maksudnya? Amun permasalahannya itu dibalik. Jadi tadi pilih hakun memilih keramik, tapi kekal. Tuh bapang balik akan. Ini akhiratnya emas. Dunianya seperti keramik yang binasa. Nyata pian memilih akhirat yang daripada emas. Tapi kebanyakan manusia walakinna aktsaran nasi la ya'qilun, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, walakinna aktsaran nasi macam-macam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disempurnakan kisah itu di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi di sana diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Sulaiman alaihissalam, wa alaina wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau berjalan. Yang ajibnya itu Nabi Allah Sulaiman itu berjalan, burung itu menaungi sidin. Kan usah lagi pakai payungnya itu burung. Di dalam kitab situ disebutkan. Jadi payungnya itu burung kayak nikmatnya. Jin dihiga-higa sidin. Manusia di hadapan sidin. Ini jin lawan manusia di hadapan sidin. Wah, megah benar Nabi Allah Sulaiman. Lalu ada abid min Bani Israel. Ada seorang abid di zamannya Nabi Allah Sulaiman tadi di Bani Israel. Kenapa jadi abid tadi? Masya Allah, wahai Sulaiman, ma hadhihi ni'mah, engkau dalam kenikmatan. Sudah Nih bodyguardnya ada manusia lagi, bodyguardnya jin. Jin itu diketeknya jin tekipai. Lain manusia. Manusia berkelahi dulu, jin keteknya jin tekipai. Ini bodyguardnya jin. Bodyguardnya itu manusia banyak mengumpati sidin. Nikmat sidin kau berpandir. Nikmat Nabi Rasulullah paling sugih Nabi. Lalu ada yang menyinggung daripada hamba saleh nih, al-abid, orang yang ahli ibadat di zaman beliau. Jar Sayyidina Sulaiman, apa jawaban Nabi Sulaiman apa? Apa jawaban Sayyidina? Tasbihatun. Satu tasbih yang ikam baca lebih afdal daripada yang ikam lihat berataan ini. Itu akalnya bubuhan para nabi. Artinya yang di hadapan sidin, Pak, ini yang burung di atas sidin nih, berataan bodyguard ini, harta yang sidin isi ada sebanding dengan tasbih satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bujur-bujur berakal, amunnya akalnya nang kayak itu memikirkan langsung din kengerian akhirat tenangis langsung tak. Tapi kita ini kenapa? Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidul Rahmani hirsuka qad yamna'uka an majalisil ulama. Nah, pajar Syekh Abdul Qadir Jailani, ikam tuh terlalu mencari benar lawan dunia, maka ikam akan rugi dengan ikam kada kau duduk di majelis para ulama. Tergantung pemikiran kita.
Akal itu dibawa kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya tadi amunnya di akal kita sudah Sayyidina Muhammad itu bujur, shadiqul masduq. Sayyidina Muhammad itu bujur. Apa aja yang hendak kita gawi itu yang baik. Kenapa? Karena ini yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat bagus kada? Bagus kada? Kada bagus kalau lah. Percaya kada dalam Sayyidina Muhammad? Jadi Sayyidina Muhammad, maksiat itu bahkan satu maksiat bisa menghalangi kita daripada rezeki kita. Asalnya Allah Ta'ala hendak memberi kita nih, asalnya nih, misalnya si Husain nih, boleh kena ke Semasang, sekalinya di jalan tersipak amas, tapi di jalan melihat bebinian misal, terlihat bebinian. Nah satu maksiat itu, sekalinya apa? Meliong daripada amas, padahal jakanya ada memaksiat deh, bisa aja nyata sipak amas, tapi bujur-bujur amas bang lah. Makanya jadilah Sayyidina Muhammad, satu maksiat yang kita kerjakan itu bisa menghalangi kita daripada rezeki, bahkan rezeki yang batin. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Apabila engkau tidak memiliki sesuatu itu, maka anggaplah diri engkau termasuk hayawan-hayawan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat gembala dan binatang yang mencari makan di padang rumput. Amunnya kita tuh kada bisi hati nangka itu. Jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad nih, maka ikam tuh seperti binatang. Ulun betakon binatang tuh ada bisi rahmat ke dalam orang lain. Ini pianlah bujur pang membawa nama atas, membawa nama Islam, tapi kada ada bisi sifat rahmah lawan hamba Allah. Apa bedanya ini lawan binatang? Pian tuh lah melihat kanak-kanak halus yang masih habang-habang tuh, nah kira-kira nyamuk tuh purun kadanya menghisap darahnya. Nyamuk purun kada? Purun benar. Tetapi dihisapnya juga biar yang lagi habang-habang gitu. Itu nyamuk. Masa kita sama lawan nyamuk? Artinya kada bisi rahmah lalu kalau ada hamba Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu nang kayak hayawan. Makanya jadi ulama yang membedakan antara kita lawan binatang itu adalah akal. Tapi akal hendak bercahaya, ingatakan akal yang bercahaya, akal yang bercahaya itu adalah akal yang membawa kita kepada Sayyidina Muhammad. Itu aja. Pian pilih mana? Baca selawat kah diberi duit 1 juta kah? Selawat kah 1 juta kah? Hafal selawat kalau lah. Hafal selawat kalau. Kenapa? Karena 1 kali selawat diberikan Allah Ta'ala 10 rahmat. Amun diberi 1 juta apa? Adalah rahmat Allah Ta'ala lah. Bisa jadi tahiwarah. Untuk orang makanan, ayo kita beramian. Orang baju, tapi yang baca salawat kepada Sayyidina Muhammad itu akal yang sehat. Makanya jadi Sayyidina Sulaiman 1 tasbih aja itu mengalahkan berataan yang ikam melihat ini, wahai abid Bani Israel. 1 tasbih. Makanya amunnya digawian tuh, ambillah tasbih. Berapa garang baratnya tasbih tuh? Tebarat HP kalau pada tasbih. Digawian tuh nah. Kada boleh jadi orang petugas, kada mungkin. Kalau dilarang kada boleh bawa tasbih di perusahaan tuh adalah itulah. Adalah saya. Kada ada kalau lah. Bawa tasbih sambil artinya yang kita gawi ada juga kita dunia akhirat dapat ngarannya. Kan dipadahi sudah. Ayo. Pilih mana? Pilih akhirat ke dunia. Di dunia akhirat kalau lah. Ada duanya kalau lah. Hendak yang 1 juta, hendak yang 1 kali selawat. Nah itu tak. Gaji berapa? 10 juta. Nah, 10 juta. Gaji 10 juta sebulanan, 10 juta. Tapi kada ada baca selawat misalnya sebulanan, rugi. Bawa sambil bertasbih, lagi santai. Begawe paling setumat buatnya biasanya sejam 2 jam. Mbahnya tuh guringan di masjid. Ketahuan balang dia. Ini mendengar aja. Guring di masjid niat i'tikaf bagus juga, bagus. Ambil baca selawat. Amun kau dihitungilah yang bawa tasbih di perusahaan tuh. Siapa yang bawa tasbih? Angkat tangan.
Nah, ada daya si koikongnya nah. Di warung, itu juga di warung. Ini bibinian lakian lah. Bibinian lakian di warung menjaga orang, paling seharian tuh ya ada pelanggan misalnya 2-3 orang. Oke, alhamdulillah. Tapi kita kawam baca salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Aman benar itu. La ilaha illallah. Amunnya kita nangka itu terus nyaman tuh ada nangis kena mendengar kalimat ya Allah aja nyaman menangis. Lagi menyembelih ayam kah? Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad sekali selawat dulu berkah jadinya. La ilaha illallah. Mengirim pulsa berarti berataan. Mengirim pulsa kau ada? Tak. Ya Allah, dapat rezeki nah hari ini. Rezeki dunia nih. Tambahi rezeki akhiratnya pulang. Tak. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kirim. Nah, dunia akhirat kamu dapat. Satu rahmat itu kada sebanding dengan satu selawat kepada Habibuna Muhammad dengan hati yang hadir, itu 10 rahmat diberi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi nih? Betukang. Sekali catok nih. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita tercatok tangan. Biar tercatok aja ingat tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ramai banget. La ilaha illallah. Nah itulah apa tadi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara kepada orang-orang yang mempunyai hati dan mengingatkan mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah taala mengkhitab di dalam Al-Qur'an supaya nyaman hendak menerima apa yang di dalam Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang hatinya ada yang mempunyai hatinya itu mahabbah kepada baginda Muhammad, hatinya itu mahabbah kepada majelis ta'lim, hatinya itu mahabbah kepada para aulia Allah, hatinya mahabbah kepada Allah. Itu yang dikhitab oleh Allah taala nyambung. Amun hati inilah amunnya kita telah bahasa orang Hadramaut nang kayak ini pian ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anak bebiniannya akhirat. Siapa yang meminang dunia haram akhirat. Paham lah? Orang Hadramaut itu pian jar bubuhannya madahi ad-dunya bintul akhirah. Siapa yang meminang dunia haram akhirat. Kenapa? Pian tuh meminang anak bebinian orang haram mengawini mamanya ya kada. Nah nangka itu juga. Itu pantangan bubuhan Hadramaut. Nanti jangan dipinang dunia itu, jangan dipinang. Amun kita meminang dunia akhiratnya kita haram. Kadang mungkin bersatu nih, kadang mungkin bersatu di dalam hati kita. Ya, tapi jadi akan dunia itu mazra'atul akhirat. Jadi akan dunia itu akhirat dengan apa? Dengan niat. Ya, ketujuh mahadiri majelis ilmu ini pasti kenanya paham. Oh, dunia yang inya bawa, inya kawan niatkan gasan akhirat. Nah, penjuru firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Peringatan tuh banyak benar di dalam Al-Quran, mulai awal, mulai Bismillahirrahmanirrahim itu peringatan sudah. Peringatan sampai Qul a'udzu Qul a'udzu birabbil nas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Ada yang merasuki, ada yang mengganggu daripada. Makanya baguslah Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di akhirnya hati-hati Allah Ta'ala bujurupang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi nyatakan ada yang mengganggu daripada rahmat Allah. Siapa? Tuh, jin dan manusia. Manusia tuh jin pian ada yang mengganggu. Ini kawan hendak berubah sudah. Baik kawan lah aja. Ada heran-heran lagi ini ya. Beda kopiahan jangan itu tuh jin itu. Itu syaitan manusia tak. Kasihan kawan sudah datang majelis. Wah alimnya wah inilah aja. Oh my kasihan kawan kenapa? Bubuhannya nih. Ya Allah Muhammad. Kurang dibantu. Doakan sana kayak itu jangan banyak tuh.
yang menghalangi daripada rahman Allah dan rahimnya Allah ya terkadang manusia. Han itu aja jin dari awal ayat sampai akhir ayat itu, tapi bagi mereka yang mempunyai hati dan mempunyai akal, lain hayawan, lain binatang itu kan bisa akal, jangan jadi binatang lah. La ilaha illallah. Peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat atau yang mempunyai pendengarnya, mempunyai apa tuh? Pendengarannya, sedang dia menyaksikan. Inya sudah menyaksikan nih ayat-ayat Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang inya mempunyai pendengaran, inya mempunyai pemikiran, inya mempunyai hati. Itu orang yang hendak dikaruniai oleh Allah Ta'ala nyaman memahami ayat-ayat Allah. Ada mental bahasanya kita lah, ada mental itulah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah. Anzalna ilaika kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Hendaklah mendapatkan keberkahan hiduplah. Hendak ada Al-Qur'an yang kada bisi Al-Quran di rumah nukar nyaman, rumah itu berkah. Nukar HP kawan, nukar Quran kada kawa. Nukar Quran yang paling larang, ulun nukar yang paling larang 250.000 aja. HP berapa? 4 juta. Al-Quran yang paling larang di Matapura ulun cari yang paling bagus nih 2,5. Itu kada kawan nukar lah, berberkah rumah. Ini kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Apalagi dibawa terus, tapi bodoh. Ini kan semangat benar nih perusahaan, bawa tasbih, bawa Quran, bawa supaya berkah. Pas ada bodoh kayak kisahnya, bawa Quran bodoh. Lah, amnya kada bisi Quran di rumah menukar. Ini kena ada apa ngarannya nih? Mengadu-ngadu. Guru di rumah ulun pina bahantu benar aja. Ada Al-Quran di rumah. Amun ada Al-Quran insyaallah kada ada. Insyaallah berkat Al-Quran. Menukar Al-Quran ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran dijaga. Kenapa Allah menjaga Al-Quran? Apabila kita menjaga Al-Quran, Allah jaga kita. La ilaha illallah itulah. Artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau. Diturunkannya kepada siapa? Orang yang penuh keberkahan, ainul barakah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa ada berkah nih? Orang yang ahli Quran nih. Penuh dengan keberkahan agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, orang yang berakal. Nah ini orang bakal juga nih memilih HP kan memilih Quran enggak? Jual HP pada bisi Quran jauh ulun jangan, tapi ada duit jual HP. Jual nukar Quran. Makanya apa kisahnya? Nukar HP yang jadulnya ada apa-apa. Yang penting Quran pembagusnya. Apalagi bisi tafsirnya bagus, berkah rumah. Lujuran tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Artinya dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang berakal insyaallah lah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini kita tuh berakal aja berataan. Tapi tinggal mengolah akalnya lagi. Ini akal itu imma akalnya itu sehat, imma akalnya garing. Berakal aja, tapi ada akal yang sehat, ada akal yang garing. Akal yang sehat mengumpati Sayyidina Muhammad. Akal yang sehat kada mau berjauh dengan pelajaran Sayyidina Muhammad. Akal yang garing memilih syaitan, memilih beramai-ramian, berhura-huraan, memilih harta yang haram daripada harta yang halal. Majalah Habib Ibrahim malam tadihan. Apalagi parak sudah nih. Sebulan aja lagi. Sesuatu yang halal, cari yang halal, bujur-bujur halal, jangan yang haram. Amunnya mau ambil juga banyak ada diberi orang misalnya semeliar, tapi halal, tapi haram, garing akalnya.
itu pasti kada mau masuk ayat-ayat Al-Quran. Maka kenapa ayat Al-Quran penuh dengan keberkahan? Keberkahan itu akan jauh daripada sesuatu yang haram. Nyatakanlah. Nah, terus lagi lu nyampaikan. Habib Ibrahim malam tadi sudah cukup kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat ulul albab, maksudnya adalah orang-orang yang berakal. Lihatlah bagaimana Allah menafikan mendapat pelajaran dari selain mereka. Allah Ta'ala ada mungkin dapat kecuali orang yang berakal sehat. Mudah-mudahan akal kita sehat berada, insyaallah akal kita selalu menuju kepada tuh yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad itu bujur, dan mudah-mudahan akal kita dan hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala agar terjalur kepada yang bujur. Mudah-mudahan di sana kita yang terkena korban banjir, ya Allah, mudah-mudahan banjirnya disurunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dilepaskan daripada bala, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala mereka hati yang ridha. Yang ada permasalahan musibahnya ada masalah orang diberi nikmat kah, orang diberi musibah kah, yang paling penting itu hati ridha kada. Itu aja. Siapa yang diberi Allah Ta'ala nikmat inya kada ridha, maka inya akan jauh daripada rahmat Allah. Siapa yang diberikan Allah Ta'ala musibah lalu kada ridha, maka inya pun jauh daripada rahmatnya Allah. Tapi amunnya ridha bang musibah itu orang yang sabar aja, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar aja bighairi hisab pahalanya, apalagi ridha. Nya kada sekedar sabar aja tapi ridho benar, alhamdulillah banjir. Tapi jangan meminta-mintalah. Alhamdulillah banjir pulang kita aja. Wah, itu ridho benar hatinya. Itu kada terbatas lagi dah pahala Allah Ta'ala. Kada sekedar sabar tapi inya apa? Ridho. Dapat nikmat daripada Allah, ridho inya dengan ketentuan Allah yang dapat saya itu digunakannya kebaikan tak. Amunnya kada ridho, Bang, contoh yang kada ridho apa? Mas sedikitnya aja padahal banyak aja sudah. Padahal gaji 10 juta. 10 juta, iya tuh ada ridho juga, kurang aja masih. Yang penting itu ridho, yang penting jalan ridho adalah syukur. Makanya kita suruh kita belajar makom syukur, yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan diberikan hati yang ridho terhadap Allah, terhadap saudara-saudara kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala dunia, bala akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala istiqomah